Assalamualaikum sahabat. Hari kebangkitan adalah momen di mana seluruh umat manusia, dari Nabi Adam hingga manusia terakhir di dunia ini, akan dibangkitkan untuk menghadapi pengadilan Allah. Setiap jiwa yang pernah hidup di dunia ini akan dikumpulkan di hadapan Allah dalam keadaan yang benar-benar baru. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Allah menegaskan, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan. Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Ayat ini menggambarkan dua kali tiupan sangkakala. Yang pertama memusnahkan seluruh makhluk, dan yang kedua membangkitkan mereka kembali dalam keadaan hidup. Dari dulu hingga sekarang, banyak orang meragukan hari kebangkitan. Mereka berpikir bahwa ketika seseorang mati dan tubuhnya hancur menjadi tanah atau debu, maka tidak mungkin mereka bisa hidup kembali. Al-Quran mengabadikan perkataan mereka, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Quran Surah Al-Isra ayat 49. Keraguan ini sama seperti yang kita dengar hari ini dari orang-orang ateis atau yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka berkata, bagaimana mungkin tubuh yang sudah menjadi tanah bisa kembali hidup? Apakah benar kita akan diadili setelah mati? Jika ada kehidupan setelah mati, mengapa tidak ada yang kembali untuk memberitahu kita? Namun Allah menjawab dengan sangat tegas dalam ayat selanjutnya. Katakanlah, yang telah menciptakan kalian pertama kali, Dialah yang akan menghidupkan kalian kembali. Quran Surah Al-Isra ayat 51. Jika Allah bisa menciptakan manusia dari ketiadaan, maka membangkitkan mereka kembali jauh lebih mudah baginya. Mengapa kita harus beriman kepada hari kebangkitan? Yang pertama, hari kebangkitan adalah bagian dari rukun iman. Iman kepada hari kebangkitan bukanlah sesuatu yang bisa dipilih untuk dipercayai atau tidak. Ini adalah bagian dari rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Jibril yang terkenal, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Tanpa keyakinan kepada hari akhir, seseorang tidak memiliki keimanan yang sempurna. Yang kedua, hari kebangkitan menentukan kehidupan yang kekal. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, tetapi kehidupan setelah mati adalah kekal selama-lamanya. Allah berfirman, sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya, kalau mereka mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut ayat 64. Jika kita menyadari bahwa dunia hanya sementara, maka kita tidak akan terlalu terikat dengan hal-hal duniawi. Yang ketiga, hari kebangkitan adalah bentuk keadilan Allah. Bayangkan seseorang yang hidup dengan jahat, menzalimi banyak orang, membunuh tanpa alasan, merampok, dan memperkaya diri dengan cara haram. Jika tidak ada hari kebangkitan, maka mereka akan lolos begitu saja tanpa hukuman. Tetapi Allah telah berjanji dalam Al-Quran, maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang akan dizalimi, dan kalian tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kalian kerjakan. Quran Surah Yasin ayat 54. Setiap amal, baik besar maupun kecil, akan dibalas dengan seadil-adilnya. Allah memberikan banyak bukti logis dan perumpamaan untuk meyakinkan manusia tentang kepastian kebangkitan. Yang pertama, bukti kekuasaan Allah dalam penciptaan pertama kali. Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan, kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 3-4. Jika Allah bisa menciptakan manusia dari ketiadaan, maka membangkitkannya kembali jauh lebih mudah. Yang kedua, bukti dari alam. Tanah yang mati bisa hidup kembali. Allah memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya,
Ia pun bergerak dan subur serta menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Quran Surah Al-Hajj ayat 5. Seperti tanah mati yang bisa hidup kembali dengan air, demikian pula manusia akan dihidupkan kembali oleh Allah setelah mati. Nabi Muhammad SAW bersabda, 2 kali tiupan sangkakala akan terjadi. Yang pertama untuk membinasakan seluruh makhluk, dan yang kedua untuk membangkitkan mereka kembali. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan bagaimana manusia akan mengalami kehancuran total sebelum dibangkitkan kembali untuk menghadapi pengadilan Allah. Para ulama telah banyak membahas hikmah dan tujuan dari hari kebangkitan, baik dari sudut pandang keimanan, keadilan, maupun kehidupan setelah mati. Yang pertama, Al-Quran menjelaskan bahwa hari kebangkitan adalah bukti keadilan Allah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa hari kebangkitan merupakan puncak dari keadilan Allah. Allah berfirman, "Kami akan memasang timbangan yang adil pada hari kiamat, maka tidak seorang pun yang akan dirugikan walaupun seberat biji sawi. Jika itu hanya seberat biji sawi, kami akan mendatangkannya dan cukuplah kami sebagai penghisab." Quran Surah Al-Anbiya ayat 47. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa setiap amal manusia, baik besar maupun kecil, akan diperhitungkan dengan seadil-adilnya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, jika tidak ada hari kebangkitan, maka orang-orang zalim akan bebas begitu saja tanpa balasan, dan orang-orang yang teraniaya tidak akan mendapatkan keadilan. Maka, hari kebangkitan adalah bukti keadilan mutlak Allah. Yang kedua, hari kebangkitan adalah penggenapan janji Allah. Allah telah berjanji dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang beriman dan beramal syalih akan mendapatkan ganjaran surga, sedangkan orang-orang kafir dan zalim akan menerima azab yang setimpal. Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebajikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Al-Imam Al-Ghazali menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, ayat ini menunjukkan bahwa sekecil apapun, amal manusia akan mendapatkan balasan, baik kebaikan maupun keburukan. Ini adalah janji Allah yang pasti akan terjadi pada hari kebangkitan. Yang ketiga, hari kebangkitan menjadi ujian terakhir bagi manusia. Beberapa ulama menyatakan bahwa hari kebangkitan adalah ujian terakhir bagi manusia, di mana manusia akan benar-benar mengetahui bahwa kehidupan dunia hanyalah ujian semata. Allah berfirman, dan sungguh, kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang segala kenikmatan yang telah diberikan kepadamu. Quran Surah At-Takatsur ayat 8. Ibnu Katsir menjelaskan, setiap manusia akan ditanya tentang segala nikmat yang Allah berikan di dunia, apakah mereka menggunakannya dengan benar atau tidak. Hari kebangkitan adalah realitas yang tak terhindarkan. Dunia ini hanyalah tempat ujian, sedangkan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan setelah mati. Allah berfirman, apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Quran Surah An-Nahl ayat 96. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya berkata, Allah mengingatkan bahwa segala yang ada di dunia ini akan musnah, sedangkan kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat. Maka, hanya orang-orang yang cerdas yang akan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Agar kita siap menghadapi hari kebangkitan, ada beberapa amalan yang harus kita lakukan. Yang pertama, memperkuat keimanan kepada hari akhir. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling cerdas adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka, kita harus selalu mengingat kematian dan hari kebangkitan, agar kita tidak tertipu oleh dunia. Yang kedua, memperbanyak amal syalih. Di hari kebangkitan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amal syalih kita sendiri. Allah berfirman, barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik dari kebaikannya itu. Dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka mereka yang berbuat jahat tidak akan diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan.
Quran Surah Al-Qasas ayat 84. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Setiap dosa yang kita lakukan di dunia akan diperlihatkan pada hari kebangkitan. Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari kiamat, setiap amal manusia akan diperlihatkan kepadanya, baik yang besar maupun kecil, lalu ia akan menyesali setiap keburukan yang pernah ia lakukan. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka, jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun, karena semuanya akan diperhitungkan. Hari kebangkitan adalah kepastian yang tidak bisa dihindari. Tidak ada manusia yang bisa melarikan diri darinya, dan setiap jiwa akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa tujuan, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surah Al-Mu'minun ayat 115.